Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat DVR kalian bisa dilihat dari internet dengan menggunakan fitur CalView. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah setting jaringan dari DVR kalian agar bisa dilihat dari jaringan lokal terlebih dahulu. Nah, setelah kita setting, kita koneksikan DVR tersebut ke jaringan lokal, maka akan kita coba untuk lihat. Di sini kita sudah lakukan setting, tinggal kita coba untuk melihat apakah sudah benar-benar terkoneksi pada jaringan lokal. Ini adalah menu awal dari DVR kalian. Ada username dan password. Standarnya adalah username-nya admin, passwordnya tidak ada, tapi di sini kita sudah setting sehingga ada passwordnya. Nah, pada layar kedua ada permintaan untuk melakukan instalasi Active Control. Di sini garis kuning ini kita cukup klik kanan di situ, lakukan Run Add-on dan klik Run. Jika langkah tersebut gagal, itu berarti tanda dari Internet Explorer tersetting untuk memblokir Active Control. Untuk mengatasi itu, langkahnya cukup mudah, yaitu dengan klik kanan di situ, kita untuk buka menu barnya, lalu kita masuk ke menu Tool, Internet Option, Security, Custom Level, dan kita cari di sini Download Unsigned Active Control. Di sini dari standarnya yang disable kita rubah ke prompt, kemudian kita save seperti itu. Terus diulangi lagi langkah yang tadi, maka seharusnya akan bisa tampil seperti ini. Setelah DVR bisa dilihat melalui jaringan lokal, langkah berikutnya adalah mengkoneksikannya supaya bisa dilihat dari internet. Yang perlu diketahui untuk masalah ini adalah bahwa ada syarat khusus supaya DVR bisa dilihat atau diakses melalui internet. Syarat tersebut adalah yang pertama, bahwa ISP di mana kita berlangganan internet pada sisi DVR itu harus memberikan IP public dan koneksi masuknya tidak diblokir. Syarat yang kedua adalah bahwa modem atau router yang digunakan untuk menghubungkan DVR ke internet itu harus mendukung port forwarding. Sedangkan untuk masalah fitur CalView ada tambahan syarat, yaitu bahwa modem atau router yang dipakai itu harus memiliki fitur UPnP. Di sini kita menggunakan ISP Telkom Speedy sehingga syarat yang pertama itu sudah terpenuhi. Untuk membuktikannya, kita tinggal masuk ke modem. Pada modem untuk Speedy biasanya IP-nya adalah seperti ini. Kita tinggal masukkan saja username passwordnya. Di sini bisa kita lihat bahwa IP-nya adalah 125.164, itu angka pertama, dan angka keduanya. Yang perlu diketahui bahwa IP public itu berada dalam rentang 0.0.0.0 hingga 223.255.255.255 dengan pengecualian, yaitu semua yang berawalan 10 itu tidak termasuk dalam IP public. Yang berawalan 172 dengan angka kedua antara 16 hingga 31 itu juga tidak termasuk dalam IP public, dan semua yang berawalan 192 dan berangka kedua 168 itu juga tidak termasuk dalam IP public. Di sini kita lihat berada dalam rentang ini tetapi tidak berada dalam rentang pengecualian, sehingga IP dari Telkom Speedy ini adalah IP public.
Untuk syarat yang kedua yaitu mengenai path forwarding. Perlu diketahui bahwa path forwarding itu mempunyai banyak istilah. Salah satunya selain path forwarding adalah virtual server, ada lagi yaitu NAPT atau Network Address Port Translation. Pada modem TP-Link ini kita bisa lihat di sini bahwa ada fitur bernama virtual server, sehingga syarat yang kedua juga terpenuhi. Sedangkan untuk tambahan syarat untuk fitur CalView yaitu mengenai fitur UPnP pada modem TP-Link ini, kita lihat di sini sudah ada fitur UPnP. Nah, standar untuk fitur UPnP ini sudah telah deactivated atau tidak aktif. Nah, jika masih belum aktif, kita harus pindah ke aktif di sini dan kita simpan. Setelah melakukan setting tersebut, untuk membuktikan bahwa DVR ini sudah bisa diakses, kita cukup membuka calview.co, bisa juga dengan membuka calview.biz di sini. Kemudian kita harus masukkan CalView ID di situ. CalView ID bisa kita dapat pada menu DVR di sini. Ya, di sini 214651570. Kita tinggal masukkan di sini 214651570 dengan username-nya admin, passwordnya seperti ini, dan kita masuk. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, terkadang pada layar ini juga akan keluar garis kuning di situ. Jika itu terjadi, sama seperti langkah sebelumnya waktu pada jaringan lokal, kita tinggal klik kanan dan lakukan perintah run. Atau kadang tertulis di sini ada permintaan untuk update activity control, kita tinggal pilih itu untuk mendownloadnya dan kemudian kita install terlebih dahulu baru masuk ke sini. Oke, inilah hasilnya dengan menggunakan fitur CalView. Jika kita mau buka semua seperti ini, ya, saya rasa itu mengenai cara mengakses DVR kalian dengan menggunakan fitur CalView. Terima kasih.